Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Di video ini aku bakal sharing lagi tentang Xiaomi Mi 11 Lite. Ini adalah video tentang kekurangan dan masalah dari HP ini. Jadi sebelum aku kena hujat, sekali lagi aku tekankan video ini khusus membahas kekurangan dan masalah dari Xiaomi Mi 11 Lite ini. Kalau kalian pengen lihat dari segi kelebihan dan review penggunaan harian, silahkan aja mampir di video aku sebelumnya tentang review penggunaan Xiaomi Mi 11 Lite ini. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti ada masalah lain dari HP ini yang belum aku sebutin, silahkan aja kalian bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lagi mau beli HP ini ataupun sekedar pengen cari informasi tentang Xiaomi Mi 11 Lite ini. So oke, kita langsung aja ya bahas dari masalah utama dari HP ini yang banyak aku baca di komentar kemarin, dan juga ada beberapa teman yang nge-DM aku tentang masalah dari Xiaomi Mi 11 Lite ini setelah mereka pakai beberapa bulan. Masalah yang pertama adalah di bagian power on dan power off-nya yang sekaligus ada fingerprint-nya. Ini adalah masalah utama dari Xiaomi Mi 11 Lite ini. Banyak orang yang bilang bahwa fingerprintnya tuh gampang error, dan ketika error itu biasanya dari segi power on power off nya ini tombolnya tuh jadi keras guys. Dan aku juga lihat sempet riset juga di Tokopedia ataupun di toko online ya, banyak yang kasih deskripsi bahwa barangnya itu bekas di repair di bagian fingerprintnya, karena fingerprintnya tuh error kalau buat pakai sidik jari. Jadi ini masalah utama yang ada, yang paling banyak aku baca dan aku temuin di Xiaomi Mi 11 Lite ini. Dan emang ya ini menurut aku kurang fleksibel ya, adanya power on dan power off tapi berbarengan juga dengan fingerprint. Dan untungnya di HP ini, Xiaomi Mi 11 Lite ini nggak pernah ada masalah di bagian fingerprintnya. Tapi setidaknya kalian harus aware bahwa masalah utama di HP ini adalah di bagian fingerprint, power on dan off-nya. Tapi dari teman-teman yang sempat bawa ke service center, syukurnya ini karena emang di cover garansi, mereka nggak bayar sepeser pun untuk biaya perbaikannya. Itu masalah yang utama dari HP ini. Kemudian masalah kedua adalah di bagian kameranya. Sebenarnya ini berlaku untuk beberapa HP juga ya, ini karena berhubungan dengan bug dari MIUI-nya sendiri. Ada yang bilang, beberapa yang sharing bahwa di kameranya tuh suka ngeblur guys. Ngeblur dalam artian adalah di bagian autofocus-nya tuh sangat lambat guys. Dan ini sebenarnya nggak cuma ditemuin di Xiaomi Mi 11 Lite ini ya. Ada juga yang komen ketika di video Mi 11-nya aku juga ada bilang yang kameranya tuh susah fokus. Dan di Xiaomi Mi 10 juga itu pun ada yang bilang autofocus-nya tuh sangat lambat. Jadi ini berlaku untuk HP yang menggunakan MIUI. But tidak semua unit juga mengalami kendala seperti itu. Yang pasti kalau misalkan kalian menemukan hal tersebut, kalian bisa langsung update ke MIUI terbaru. Ataupun kalau misalkan kalian mengalami kendala itu di MIUI terbaru, kalian bisa melakukan downgrade agar kendala tersebut hilang. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan kalau kita misalkan menemukan kendala atau masalah yang berkaitan dengan bug dari MIUI. Untuk HP ini sekali lagi ini nggak ada masalah sama sekali. Dari segi autofocusnya cepat, dari segi kameranya juga sangat reliable. Itu adalah masalah yang ditemuin dari Xiaomi Mi 11 Lite ini yang aku baca dari teman-teman yang sharing lewat DM. Kemudian kita bakal bahas dari segi kekurangan, dan ini merupakan kekurangan yang aku rasain dari HP ini. Dan sekali lagi ini merupakan pandangan pribadi. Kalau misalkan kalian nggak setuju atau kalian pengen nambahin sesuatu, bisa langsung aja drop di kolom komentar. So kekurangan yang pertama yang pengen aku mention adalah di bagian bezelnya. Guys, kemarin aku mention HP ini tuh punya material yang premium. Ya bener, dari segi overall quality-nya tuh bagus. Tapi sayangnya ada satu yang terlewatkan guys. Nih, untuk bagian atas sini, nih, di bagian bezel yang mengelilingi di bagian layarnya, surprisingly ini ternyata terbuat dari bahan plastik. Apa yang terjadi dengan material plastik kayak gini? Pastinya tuh gampang lecet, gampang tergores, ataupun gampang tompal kayak gini guys. Ini udah ada satu kekurangan di HP ini nih. Ini kepentok dan langsung adanya tompal kayak gini atau lecet yang noticeable. Dan gak cuma itu guys, ini dari segi bezelnya, walaupun dia terbuat dari aluminium, surprisingly itu gampang banget kotor ataupun gampang banget lecet. Ini nggak tahu ya kenapa
bezelnya tuh gampang banget lecet kayak gini, walaupun ini udah terbuat dari material aluminium. Dan untuk masalah seperti itu sangat bisa diakalin dengan memakai adanya casing kayak gini. Ini karena sebelumnya aku nggak pakai casing, jadi ya wajar aja adanya lecet kayak gini. Dan satu lagi dari teman-teman yang sharing juga bilang bahwa dari segi bezelnya sini tuh gampang banget ngecap casing. Jadi ada noda-noda yang bakal tertinggalkan, yang nggak bisa dihilangkan dari bezelnya ini kalau kalian pakai casing. Tapi nggak tahu ya, nggak nyebutin casing apa yang dipakai. Yang pasti itu ada yang sharing bahwa di bagian bezelnya tuh gampang kena noda kalau dipakein casing. Itu masalah yang utama. But overall, kalau aku bisa bilang ya emang material overall quality-nya itu bagus, berkualitas, hanya saja di bagian bezelnya ataupun bagian bezel bagian atasnya ini gampang lecet atau gampang tergores. Kemudian kekurangan yang kedua adalah di bagian kameranya. Aku nggak bilang kamera HP ini jelek ya, aku bisa bilang kamera ini bagus untuk harga yang ditawarkan. Hanya saja karena emang aku terbiasa dengan menggunakan HP-HP flagship ya, aku rasa di bagian low light-nya itu sangat kurang guys. Kemarin aku sempat foto beberapa kali di bagian low light itu noise-nya banyak banget. Kemudian dari segi untuk objek yang bergerak tuh luar biasa susah guys. Jadi kayak orang jalan aja nih langsung kelihatan ngeblurnya. Ini berbeda dengan HP flagship ya, karena emang sekali lagi ini sebenarnya bukan kekurangan juga ya, karena kalau dilihat dari harganya ya seperti ini, kualitas yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tapi sekali lagi buat kalian yang suka foto malam atau suka kamera yang low light-nya bagus, menurut aku ini kurang reliable untuk dipakai. Masih ada banyak opsi seperti contohnya di Mi Note 10 itu masih jauh lebih bagus low light-nya guys dibandingkan dengan Mi 11 Lite ini. Karena aku sebelumnya adalah user Mi Note 10, itu aku sekarang harga secondnya di angka 3 juta juga. Tapi low light-nya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Mi 11 Lite ini. Tapi sekali lagi ini hanya untuk di bagian low light-nya aja. Dan kemarin aku mention bahwa HP ini mempunyai OIS, ternyata enggak guys. HP ini tuh hanya pakai EIS atau Electronic yang stabilization ya, untuk yang hardware-nya itu enggak ada. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau kita misalkan mau foto kayak gini, kita harus beneran diem ya. Kalau misalkan ada geter sedikit kayak gini, ini langsung fotonya tuh kayak kurang tajam. Terus gampang nggak fokus. Jadi kalau misalkan mau foto, kali ini nggak punya OIS, kalian harus bener-bener stabil megang HP-nya kayak gini. Itu aja kekurangan yang sebenarnya kalau dilihat dari harganya bukan kekurangan juga, tapi setidaknya aku pengen sharing ke kalian dan memberitahu itu kekurangan dari kamera di Xiaomi Mi 11 Lite. But overall untuk videonya ini aku suka banget, walaupun dia nggak pakai OIS, dia tuh stabil bener guys. Ini juga ada fitur buat stabilisasinya yang bikin videonya luar biasa stabil. Itu dari bagian kameranya. Kemudian selanjutnya adalah kemarin banyak yang bilang bahwa baterainya boros. Menurut aku baterainya tuh nggak boros. Ini aku bisa SOT-nya sampai 6 jaman, dan dengan bodi yang ditawarkan itu tuh super tipis di 6,8 mm, dan dari segi baterainya tuh termasuk gede di 4200 mAh. Dan untuk pemakaian harian pun ini aku bisa bilang nggak boros guys, cuma ya standar aja. Mungkin buat kalian yang kemarin komen boros HP-nya tuh kalian terbiasa pakai HP yang seri Redmi ya. Wajar aja, Redmi series itu emang baterainya badak banget, awet banget buat harian. Jadi buat kalian yang mungkin biasa pakai HP-HP flagship ya, pegang HP ini tuh ya standar aja dari segi penggunaan baterainya. Boros ya enggak, awet juga enggak. Malah aku lebih condong ke awet guys, karena yang harus kita pahami adalah HP ini tuh HP super tipis yang emang nyaman banget dipakai. Dari segi baterainya tuh masih sangat gede untuk HP dengan ukuran setipis ini. Mungkin yang kekurangan yang pengen aku sharing bukan dari baterainya, tapi dari pengecasannya. HP ini tuh masih pakai pengecasan yang Xiaomi 33 watt, dan ya
Kalau kalian pengguna iPhone ya mungkin pengecasannya udah kenceng guys. Tapi kalau kalian yang udah terbiasa pakai HP-HP yang kecepatannya di angka 50 watt lebih, kemarin aku pakai di Xiaomi Mi 11 dan Oppo Find X2, HP ini tuh lambat dalam segi pengecasannya guys. Ini fullnya di 1 jam 40 menitan. Walaupun itu buat sebagian orang nggak kenceng, tapi buat kalian yang terbiasa pakai HP yang kecepatannya tuh gila ya, pegang HP ini tuh udah kurang reliable untuk pengecasannya. But itu hanya untuk sebagian orang aja. Buat kalian yang nggak mementingkan dari segi pengecasannya, ya silahkan aja kalian consider untuk membeli HP ini. Mungkin itu aja masalah dan kekurangan yang aku temui dari HP ini. Untuk overall, HP ini tuh emang bagus banget, apalagi di speakernya tuh aku suka, dia tuh udah stereo speaker. Intinya kalau kalian pengen lihat kelebihan dari HP ini, silahkan aja mampir di video aku sebelumnya tentang review penggunaan Xiaomi Mi 11 Lite. Untuk video kali ini mungkin cukup ya, itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Semoga membantu, dan buat teman-teman yang mungkin ada masalah lain dari HP ini, silahkan aja komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.